pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai gerak. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu gerak? Menurut ilmu fisika, gerak diartikan sebagai perpindahan posisi benda dari keadaan awal atau semula ke keadaan akhir terhadap suatu acuan tertentu. Nah, jadi bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap satu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak. Misalnya, terdapat mobil yang mengalami perubahan kedudukan dari titik A ke titik B, berarti mobil tersebut dikatakan bergerak dari titik acuan yaitu dari titik A menuju titik B. Nah, selanjutnya, besaran-besaran pada gerak yaitu perpindahan dan jarak. Perpindahan yaitu seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, selanjutnya yaitu jarak. Dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Nah, sebagai contoh, misalnya ketika ingin ke sekolah, kalian melintasi seseorang yang sedang diam di tepi jalan raya. Nah, orang tersebut melihat bahwa kalian sedang bergerak bersama mobil. Namun, kalian yang sedang berada di dalam mobil juga akan melihat bahwa pengamat juga bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak mobil kalian. Maka, sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Maka, hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif. Gerak semu, gerak tidak sebenarnya atau seolah-olah bergerak padahal tidak. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Nah, berikut contoh dari gerak semu. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa gerak matahari seolah-olah bergerak dari timur dan tenggelam ke barat, padahal bumi yang mengelilingi matahari. Nah, teman-teman, pernah dengar istilah kelajuan? Apa sih itu kelajuan? Dan apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Nah, jadi kelajuan dan kecepatan itu berbeda ya, teman-teman. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah, karena kelajuan termasuk besaran skalar. Nah, besaran skalar ini yaitu merupakan besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Nah, kemudian kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan kemana arah benda tersebut bergerak. Nah, adapun alat untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Nah, untuk mencari kelajuan, kita bisa menggunakan rumus kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan, atau V sama dengan S per T. Nah, untuk contoh soal kelajuan, contohnya yaitu seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 second, lalu berbelok ke arah utara sejauh 3 meter selama 1 second. Nah, tentukan kelajuan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, untuk jawabannya, kita ketahui bahwa jarak yang dialami yaitu 7 meter, waktu yang dibutuhkan 2 second. Maka, kelajuan sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5 meter per second. Nah, adapun alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah pada gambar tersebut, yaitu yang dinamakan dengan GPS. Nah, adapun manfaat GPS ini dapat menginformasikan posisi, kemudian kecepatan, arah, dan juga waktu. Nah, untuk menghitung kecepatan, kita dapat menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu tempuh, atau F sama dengan S per T.
Nah, berikut adalah contoh soal kecepatan. Soalnya yaitu, seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 second, lalu berbelok ke arah utara sejauh 3 meter selama 1 second. Nah, tentukan kecepatan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, maka jawabannya dapat kita ketahui bahwa perpindahan yang dialami yaitu 5 meter untuk waktu yang dibutuhkan yaitu 2 second. Maka kecepatan sama dengan 5/2 sama dengan 2,5 meter per second. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam gerak. Nah, gerak berdasarkan lintasannya yaitu terdiri dari yang pertama yaitu gerak tidak teratur. Nah, yang kedua yaitu gerak parabola. Yang ketiga, gerak melingkar. Dan yang keempat adalah gerak lurus. Nah, kemudian gerak lurus. Gerak lurus ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu GLB dan juga GLBB. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan yaitu adalah suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan konstan. Nah, untuk contoh GLB yaitu kereta berjalan di atas rel dengan kecepatan tetap. Nah, adapun rumus GLB yaitu F sama dengan S per T, S sama dengan F dikali T, T sama dengan S per V, di mana keterangan V sama dengan kecepatan, meter per second, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah GLBB. GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Nah, kemudian untuk contohnya, contoh gerak dipercepat beraturan adalah ketika benda jatuh bebas. Nah, kemudian contoh gerak diperlambat yaitu adalah benda yang dilempar tegak lurus ke atas. Nah, selanjutnya yaitu rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu Ft sama dengan Fo ditambah At. S sama dengan Fo, T ditambah 1/2 At pangkat 2. Nah, yang ketiga, Ft pangkat 2 sama dengan Fo pangkat 2 ditambah 2As, di mana Ft sama dengan kecepatan akhir meter per second, Fo sama dengan kecepatan awal atau meter per second, A sama dengan percepatan meter per second kuadrat, dan T sama dengan waktu atau second, S sama dengan perpindahan atau meter.